Oke, baik. Selamat malam, teman-teman semua. Oke, halo, halo. Apakah sudah Malam terdengar? Bu Satya, Sudah. malam Malam, Pak Bu. Ari, maaf Malam ganggu. Bu. Oke, nggak apa-apa. Malam rekan-rekan ya. Oke, baik, teman-teman. Untuk mempersingkat waktu ya, teman-teman ya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Pak Hari. Monggo Pak Hari untuk memulai pelajaran pada malam hari ini. Terima Terima kasih, Pak. kasih, terima kasih Bu Satya, terima kasih rekan-rekan untuk forum yang apa diberikan dan kontribusi rekan-rekan minggu-minggu lalu cukup membuat banyak catatan ya. Semoga bermanfaat diskusi kita karena diskusi kita itu casual class kayak gini ngobrol santai tapi ada insight yang bisa diambil. Teman-teman, kalau kita melihat dari outline, sebenarnya minggu lalu itu harusnya Customer Experience Management. Ya, cuman kemarin kita pending dulu memberi kesempatan rekan-rekan terutama yang belum dapat poin, karena dan terus terang ini ada beberapa yang memang belum kontribusi, ya untuk insight. Ya. Jadi nanti Bu Satya akan kembali. Ini tidak mungkin kita kuliah 2,5 jam itu saya ngomong itu teman-teman juga akan bosen. Saya nggak mau menyiksa teman-teman dari satu arah aja. Jadi kembali lagi saya undang terutama bagi yang belum pernah. Namun demikian, bagi yang sudah pernah, silahkan kembali saya undang lagi ya untuk mendapatkan poin terbaik atau poin optimal. Baik, minggu lalu Customer Experience Management, saya geser minggu ini, saya langsung gabungkan dengan Digital Transformation ya. Jadi sebenarnya Customer Experience ini kelihatannya topik yang kalau kita dengar itu membosankan gitu. Customer Experience, ini pasti Customer Journey ya, pasti Marketing Funnel dan lain-lain. Tapi nanti coba kita lihat contoh ya. Maka minggu ini diskusinya soal apa, tugasnya soal apa. Oh ya, saya memberi informasi, saya berusaha komitmen untuk sebenarnya menghindari tugas di luar jam perkuliahan ya. Jadi rekan-rekan kalau biasa saya ngasih tugas itu tugas untuk di waktu perkuliahan. Kenapa tugas itu penting? Bukan hanya sekedar untuk faktor salah satu penentu nilai, tapi supaya rekan-rekan sekalian, yuk bersama-sama saya ikut membangun kualitas dari kelas ini, membangun diskusi pada kelas ini, sehingga seperti biasa nanti ada pemaparan materi dari saya, kemudian ada waktu break untuk mengerjakan materi diskusinya. Mungkin nanti saya tambah 5 menit, jadi setengah jam plus 5 menit, karena eh, cukup makan waktu nanti ya untuk mengerjakan point of discussion. Jadi point of discussionnya atau waktu untuk menyusun materinya saya kasih 30 menit plus 5. Ya, kenapa ada 5 menitnya? Ya memberi waktu rekan-rekan aja ya untuk menyusun materi yang bisa memberikan insight, memberikan inspirasi gitu ya. Nah, kemudian seperti biasa waktu untuk diskusi, saya tidak menganggap waktu untuk. Karena kalau saya dulu kuliah 2005, itu waktu untuk presentasi ya. Sebenarnya presentasi itu kadang-kadang menjadi momok gitu ya untuk beberapa orang. Dan mungkin bukan momok bagi beberapa orang yang lain karena cuman presentasi aja. Cuman bagi saya lebih senang menggunakan kata diskusi. Kalau diskusi bisa 2 arah, bisa 3 arah, 4 arah, bisa rame-rame gitu ya. Jadi saya sering menganggap the best way we have to communicate itu satunya format ala talk show atau ala podcast gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian nanti eh, apa yang perlu dikerjakan? Saya ingin mengumpulkan business inspiration. Jadi storytelling about business, any kind of topic ya. Jadi tidak hanya selalu soal branding, customer experience sesuai dengan topik malam ini, tapi apapun yang Anda bisa temukan dan yang Anda anggap itu menginspirasi, silakan ceritakan di kelas ini. Jadi malam ini saya kasih keleluasan, kebebasan yang lebih longgar. Kalau biasanya ada topik tertentu soal ini nih, market research, atau soal kemarin soal brand equity, ya, eh, bagaimana kita melihat satu fenomena di marketing, di fenomena topik tertentu, ada masalah e-magazine, ya, majalah marketing yang kita kemarin bahas, itu specifically teman-teman tercluster atau terpilih untuk membahas topik tertentu. Silahkan, apapun soal manajemen, apa soal bisnis yang Anda tahu atau yang Anda browsing nanti, silakan Anda ceritakan. Ya, kita
mengenai bisnis dan inspirasi. Oke, maaf, maaf, terputus. Ya, mohon maaf. Eh, Semoga nanti lancar di selama kuliah, karena internet ini parahnya internet di rumah saya, wifi saya sama handphone saya. Kalau biasanya wifi agak naik turun itu saya bisa tethering ya. Jadi dua-duanya hari ini agak bermasalah. Saya udah komplain. Ya, semoga lancar. Oke, saya lanjut ya untuk share screen-nya dulu. Ya. Oke, rekan-rekan, ya kita akan bahas ini agak tipu ini customer experience ya kurang satu huruf experience management in digital world. Jadi sebenarnya dua topik. Rekan-rekan kalau kita ngomong di customer experience sebenarnya sudah sering kita singgung ya. Gimana caranya kita bisnis itu adalah menghadirkan satu value, menghadirkan satu positive experience yang tentu dalam teorinya kayaknya mudah ya digambar dalam grafik, dalam kanvas ya, dalam piramid gitu. Tapi prakteknya tidak sesederhana itu ya. Bahwa ternyata tidak hanya kita perlu untuk membuat orang lain happy dengan bisnis kita, membuat customer lebih nyaman, tapi ternyata banyak sekali yang harus kita pikirkan. Nah, di materi yang sudah saya bagikan, ya sudah diupload sama Bu Satya, nanti silakan Anda baca-baca lagi. Sebenarnya kalau kita ngomong CEM, atau seringkali di beberapa beberapa eh, agensi, konsultan, dan juga magazine ya di bidang marketing nulisnya CXM gitu ya. Jadi experience diambil bukan E-nya tapi X-nya. Sama ya nanti kalau Anda lihat CM or CXM itu sebenarnya maksudnya sama. Nah, bicara soal experience, maka kita bicara soal mengelola interaksi. Bicara soal interaksi, kalau di Inggris kan mungkin secara harafiah ketemu kata interaction or engagement in digital world, ya dunia digital. Tapi sebenarnya kita bicara marketing itu kalau kita bicara interaksi tidak hanya interaksi di sosial media, ya, atau interaksi yang berhubungan dengan like, share, save, comment, tapi adalah interaksi antar manusia. Maka saya highlight dari beberapa pertemuan yang lalu, marketing in digital era itu bukan, it's not all about technology but humanity, gitu. Hubungan antar manusia, interaksi secara natural. Ya, bagaimana kita melayani secara emosional juga, ya, melayani psikologi manusia juga, gitu ya. Dan kembali lagi interaksinya berupa hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Nah, tapi nggak cuma angkat-angkat kuku nih, gitu ya, atau nggak cuma apa istilahnya, oh ya lagi bangun culture untuk membuat pelanggan lebih happy, kita lakukan ini di tahun ini. Tapi nanti setelah bulan ketiga, keempat udah mulai hilang. Itu yang sering terjadi di perusahaan kan. Gitu. Jadi misalkan 2024 di rapat tahunan ya annual meeting itu para eksekutif semangat-semangatnya nih baru mencermati lagi masalah customer experience, kemudian mengumpulkan semua karyawannya kita harus memberikan pelayanan terbaik. Klise, kita udah sering dengar itu ya. Kemudian dibuatlah banyak KPI baru, ya, SOP baru bahkan ya, indikator-indikator untuk assessment yang baru ya, training-training ya, bahkan banyak pakai vendor, pakai trainer yang mahal ya. Trainingnya 2025 ini lagi semangat-semangatnya awal tahun nih, habis tahun baru langsung banyak training. Ya, bahkan ada beberapa perusahaan yang pada akhirnya kan experience ini bisa-bisa berakhir lebih cepat daripada seharusnya. Jadi Maret ini semangatnya udah hilang, April kembali lagi ya ogah-ogahan lagi. Gitu. Nah, makanya ada kata konsisten di sini, ada kata relevan, konsisten, relevan berarti berhubungan dengan apa yang orang mau, tapi kita harus seleksi juga. Nanti ada case tadi yang menarik ya. Nah, ini yang disebut touch point. Nanti kita akan bahas mengenai touch point lebih lanjut ya. Tapi kembali lagi karena marketing itu daripada kita bersinggungan terus membahas soal teknologi, maka saya ajak untuk membahas
Sebelum teknologi ada humanity. Ya. Humanity, empathy. Ya seperti Microsoft yang saya sering sampaikan bahwa Satya Nadella ada big tech company ya, CEO and founder. Saya eh, ikut memantau ya live waktu pelantikan Donald Trump itu big tech company dikumpulkan itu ada Elon Musk, ada Microsoft, Satya Nadella ada Sundar Pichai ya, CEO Google gitu ya. Nah, beberapa tech company yang dikumpulkan itu waktu pelantikan Donald Trump Presiden Amerika itu bahkan sering menyinggung bahwa kita satu menggunakan AI untuk humanity. Yang kedua, eh, PR besar kita adalah melatih empathy. Ya, itu Google ngomong, Microsoft ngomong, Zuckerberg ngomong, Elon Musk saya nggak yakin ngomong itu nggak. Tapi dia sempat menyatakan bahwa AI tanpa empathy itu berbahaya. Nah, karena nanti ada step di mana AI ini bisa sangat em, mandiri, memperkaya pengetahuan sendiri, bahkan bertindak tanpa konfirmasi ke manusia. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Elon Musk, founder dari Tesla dan SpaceX ya. Baik, nah di CEM itu makin penting mengandalkan teknologi ya. Teknologi as a tools for engagement, for interaction ya. Jadi kita itu berlomba-lomba memunculkan keterlibatan dengan antar pelanggan dengan perusahaan. Dan ya itu seringkali cuma jadi jargon di depan atau divisi misi ya, memberikan pelayanan pelanggan terbaik ya, di Indonesia. Ya, we are the best company in customer service. Tapi endingnya selalu, bukan selalu, kemungkinan atau kecenderungan itu sebagai sebuah jargon aja. Nah, apa sih yang kita lihat dalam CX atau CA ya? Ini makanya ada yang ngomong CXM ya, Customer Experience Management diambil X-nya. Ya, X refer to experience. Sebenarnya ada loop ya, ada putaran-putaran di situ ya yang kita selalu gunakan istilah loop ini untuk sebenarnya bisnis itu ya gitu-gitu aja. Operation itu ya berputar terus. Ya, intentional experience gitu ya kalau orang bilang ya. Jadi eh, ada beberapa hal yang kita memang harus lihat pengalaman-pengalaman yang mengarah ke loyalty. Ya, tapi di awal itu apa yang men-trigger royalty? Itu jauh sebelum loyalty atau loyalitas atau kesetiaan pelanggan itu sebenarnya banyak yang harus kita mapping dulu. Harus kita antisipasi karena loyalty itu tidak datang dari langit, kita harus benar-benar rancang itu sebagai suatu perjalanan. Maka sering disebut sebagai journey experience atau journey management. Ya. Jadi customer journey management. Kalau di marketing secara teknis ada marketing funnel dan sales funnel. Tapi sebenarnya lebih dari itu, lebih dari sekedar ketemu sosial media, kapan ngeklik website, kemudian kapan telepon kita, kapan nge-zoom dan lain sebagainya. Dan dalam CXM atau CEM itu jangan lupa untuk measure, mengukur. Ya, kalau ya mungkin paling gampang manual lewat survei, tapi sebenarnya nanti kita lihat contoh bahwa sebenarnya tidak hanya survei yang pertanyaannya apa yang Anda lakukan ketika kami melakukan ini, apa yang Anda komen atau Anda pikirkan ketika kita menawarkan ini gitu. Ya. Jadi data-data di survei itu hopefully bisa real time, ada proaktif, upaya-upaya proaktif dan kemudian jadi masukan. Kan kira-kira sederhananya begitu ya. Melayani pelanggan, menciptakan satu pengalaman secara intensif, hal-hal positif, kemudian kita lakukan data collecting, baik survei, ngobrol, observasi, gathering, FG, tabulasi, kita bangun satu knowledge yang baru dari data tersebut, kemudian harapannya bisa real time, jadi tidak nunggu setahun sekali kita tanyanya waktu nanti ada survei pelanggan, bisa real time, ada transfer di situ dan terkompilasi di
Nah ini, sorry ya teman-teman ya, maaf ya, memang ada masalah hari ini. Tadi sudah ada dapat pemberitahuan sebenarnya, pemberitahuan soal maintenance ya dari providernya. Oke, saya tadi lanjutkan di slide ya, teman-teman ya. Jadi itulah ya yang kita lakukan sebenarnya dalam CEM, dalam CXM. Pengalaman pelanggan positif mendorong mereka untuk kembali merekomendasikan. Kita sudah tahu, ini klise, itu sudah sering lihat, sudah sering dengar. Ya, pengalaman pelanggan eh, kalau dia fokus menciptakan competitive advantage, kita juga sering dengar. Tapi dalam skripsi, dalam tesis maupun disertasi sebenarnya ini juga masih sangat sering dibahas dan diuji teori ini. Karena kadang-kadang ada pengalaman pelanggan yang secara positif, sangat positif, switching behavior. Teman-teman saya coba switch ke WiFi di ruangan yang lain, semoga ini lebih baik. Ya ini namanya customer experience, bad customer experience. Sudah komplain dari pagi, jawabannya selalu maksimal 2 kali 24 jam kami akan datangkan teknisi, Pak. Kenapa harus 2 kali 24 jam? Saya nggak sebut providernya. Cuman biasanya memang nggak begini. Kenapa, kenapa harus 2 kali 24 jam gitu? Dan nanti dia akan oh dulu pernah kejadian seperti ini 2 kali, dan memang dia benar mepet ke besoknya atau besok lusanya gitu ya. Padahal kita butuh kerja ini kan terus. Iya. Nah ini contoh langsung customer experience nggak nyaman benar-benar. Dari tadi pagi saya ngesum begini terus. Baik, itu ya. Jadi secara teori kayaknya kita sudah sering dengar, tapi nanti kita coba contoh, kita coba lihat, dan saya ingin terinspirasi dari cerita teman-teman, dari apa yang teman-teman nanti ulik, ceritakan, narasikan dari Business Insight ya. Data, interaksi, pelanggan yang puas. Nah, ini teori-teori yang, sorry, saya tulis ulang karena ini memang bertahun-tahun kita jadi dosen. Saya itu total, ini tahun ke-10 Kak, saya jadi dosen ya. Kalau di Asia saya masih 3 tahun, kayaknya tahun keempat ini ya. Tapi saya kalau bimbingan skripsi itu selalu ngomong kepuasan pelanggan, custom loyalty ya, loyalitas atau kesetiaan pelanggan, apalagi purchase intention, niat untuk membeli. Tapi memang saya akui beberapa project yang saya lakukan dengan klien, dengan beberapa company, itu PR besar mereka adalah, kita sudah beriklan menghabisin banyak uang gitu ya. Tapi kenapa nggak ada purchase intention? Ya, purchase intention itu keinginan motivasi untuk membeli setelah lihat iklan kita. Tolong dong teliti faktor di mana yang kita salah. Gitu. Itu di industri. Itu kalau Anda pakar di situ mendalami, sebenarnya saya merasa belum pakar-pakar amat di situ ya. Cuman kalau Anda tahu, memahami soal eh, research, ya, market research, consumer research, audience research, ya, orang melihat iklan kemudian muncullah trigger keinginan untuk membeli, saya pikir Anda sudah bisa make money dari situ ya, Anda bisa mengenerate income dari situ. Belum lagi nanti pengaruh influencer terhadap brand tertentu. Itu juga lagi sorot beberapa brand, ya beberapa company untuk, oke kita sudah habisin banyak nih anggaran kita itu banyak yang ke KOL, banyak ke influencer gitu. Cuman dampaknya sejauh mana, bagaimana ini bisa berakhir ke omset gitu. Yang menarik adalah jam 11 tadi saya ada meeting dengan satu company, tech company di Bali, ya, kantor pusatnya di Denpasar. Kemudian ya dia yang ngajak meeting ya, dia yang chat saya duluan di LinkedIn, kemudian ngajak meeting. Ternyata dia membuka diskusi. Yang dia lakukan begini, dia tech company ya, technology company yang sedang mengembangkan AI ya, ini topik yang seru dibahas setiap hari sekarang ya, AI. Nah, kemudian eh, yang menarik adalah dia mengembangkan AI untuk mempelajari bagaimana influencer ini punya relevansi terhadap kepentingan perusahaan atau punya relevansi terhadap strategi perusahaan. Jadi dia mengumpulkan banyak case. Saya tolong jangan minta saya jelaskan teknisnya, saya bukan IT person ya. Tapi yang dia lakukan adalah mempelajari data-data yang mereka provide, yang mereka collect ya, kemudian merekomendasikan kepada klien-klien mereka mana influencer yang most likely punya dampak terhadap campaign mereka gitu.
Jadi mereka tidak akan merekomendasikan, oh Pak ini influencer yang ini sangat terkenal, sangat populer, tapi ketika Anda kerjasama dengan dia tidak akan punya dampak terhadap brand Anda karena segmentasinya beda, targetingnya beda, ya positioning brand Anda beda dengan audiensnya dia gitu ya. Dan cara komunikasi dia kurang cocok dengan Anda. Dan mereka menggunakan AI untuk membantu menseleksi influencer mana yang cocok untuk brand tertentu. Itu menarik ya. Kemudian dia juga lagi ngembangkan AI untuk ketika, oh ya ini diinstal di customer service atau di call center perusahaan-perusahaan besar. Dan ya sebenarnya nggak semuanya besar ya, ada beberapa perusahaan yang lagi berkembang. Kemudian AI ini membantu dia untuk eh, mempelajari suara gitu ya, voice dari telepon tersebut. Jadi dia menganalisis intonasi, pace, kecepatan, ya, gaya komunikasi dari orang-orang yang ditelepon oleh customer service atau dari call center untuk mempelajari emosi manusia gitu ya. Jadi ketika ada orang telepon nih kakak misalkan bank satu bank gitu ya, kemudian ada call centernya. Nah, AI-nya diinstal dalam proses itu ya, pembicaraan atau komunikasi antara bank dan juga nasabahnya. Kemudian AI akan mempelajari dari ribuan data, ya, ribuan suara, mungkin jutaan suara ketika dikompilasi satu bulan. Karena satu hari itu bisa banyak sekali yang komplain atau tanya atau sekedar pengen mengerti satu fitur gitu. Kemudian AI akan melihat pattern tertentu, pola tertentu untuk, oh ternyata kalau call centermu ngomong ini cenderung orang lebih emosional secara negatif. Tapi kalau ngomong ini orang lebih surprise, orang lebih senang diajak ngomong ini. Yuk kita perbaiki yuk cara komunikasi dari call centermu. Jadi AI yang memetakan itu. Sebentar saya ambil charger dulu ya. Ini laptopnya harus di charge. Nah, gitu daripada nanti putus lagi dan laptopnya mati. Ya itu ya rekan-rekan. Jadi penggunaan teknologi yang kita minggu lalu sempat diskusikan ya lewat artikel-artikel di e-magazine. Sebenarnya penggunaan AI selain chatbot itu bisa kemana-mana. Dan sebenarnya kita itu di fase atau di masa atau di momen yang masih early adapting ya. Early adapt soal AI karena AI yang kita gunakan ini sebenarnya masih generatif. Kebanyakan masih generatif. Jadi masih perlu dilatih. Dia masih butuh banyak bantuan atau support dari manusia untuk membuatnya lebih baik. Nah, ini AI itu topik yang sering dibahas, cuman kalau menurut saya masih di fase awal, jadi sama kayak tahun 90-an ketika orang bicara soal internet. Ya. Jadi tiba-tiba semua ngomong internet, tapi sebenarnya di masa itu internetnya itu sangat primitif kalau dibandingkan masa sekarang. Nah, AI itu sekarang di awal. Makanya kalau dulu orang, misalkan nih contoh ya, Amazon aja, tahun 90 akhir, 98, 99, bicara soal menjual barang online. Sapos, dan nanti saya kasih cerita soal Sapos, bicara soal menjual sepatu online. Berapa banyak orang yang ngetawain waktu itu? Ya, berapa banyak orang yang kritik? Rencanamu tidak visible. Kalau Amazon ngomong menjual buku secara online, ngapain orang harus beli online? Kan orang bisa datang ke toko buku, baca-baca isinya, ada spoilernya di situ di depan atau di belakang di cover gitu. Kemudian orang beli. Sapos dikatain juga 99 itu. Ngapain kamu jual sepatu online? Siapa yang mau beli? Orang beli sepatu itu harus nyoba dulu. Ukurannya pas, warnanya oke gitu ya. Atau warnanya oke, ukurannya nggak pas, orang nggak jadi beli. Terus ketika di jalan, dipakai di jalan enak enggak ya? Dipakai jalan-jalan, sorry maksudnya ya, dipakai jalan ya. Mungkin ya cuma 5 meter ya enak enggak gitu. Kalau nggak enak dikembalikan. Siapa yang mau beli? Nah, tapi ternyata ya mereka berhasil bahkan bisnisnya itu berkembang kemana-mana. AI itu juga sama, sekarang di fase itu. Fase sebenarnya masih banyak yang skeptis juga. Ya, apalagi orang-orang yang, apain sih AI, ChatGPT? Ya, dipakai untuk nyontek, nah, misalkan gitu ya. Dipakai untuk bikin tugas. Nanti kita bicara banyak tentang AI, sedikit banyak tentang AI ya. Cuman ya itulah ada dinamika. Jadi saran saya kalau Anda mau masuk satu industri yang menarik, ya masuklah di fase-fase awal. Ketika masih banyak orang yang skeptis.
Nanti ketika nanti benar-benar hot, benar-benar besar, Anda sudah punya bekalnya gitu. Sama jadi Amazon dan Zappos, orang skeptis penjualan barang secara online. Tapi mereka start lebih dulu di fase-fase banyak orang yang meragukan. Nah, ketika internetnya sudah besar seperti sekarang, mereka panen. Oke, di soal AI ya. Oke, nah rekan-rekan, eh, ini ya yang tadi sempat saya singgung yang customer journey maps. Ini yang sudah kita pelajari, relate dengan brand equity, ya, ada awareness, menyadari dulu, mempertimbangkan, membeli, mempertimbangkan ulang, kemudian loyalty. Kenapa ada kedua consideration? Nah, ini macam-macam tafsirnya. Ya, kalau ini mempertimbangkan untuk menjadi pembeli, kalau ini mempertimbangkan untuk jadi loyal atau mempertimbangkan menjadi pelanggan. Membeli adalah mencoba pertama kali, beli transaksi pertama kali. Pelanggan adalah pembeli yang repetitif. Ya, ada action, ada touch point. Nah, touch point ini sebenarnya bukan hal yang asing buat kita. Orang-orang tertentu mudah di touch di iklan Shopee. Disentuh, lucu juga sepatu ini beli ah. Ternyata ada satu riset saya, para pembeli Shopee ini mungkin relate dengan rekan-rekan di sini ya, terutama cewek. Ternyata eh, tanpa mereka sadari, pembeli di e-commerce termasuk Shopee dan Tokopedia, Bibli dan lain-lain, mereka merasakan satu kesenangan ketika membeli online dan menariknya tidak selalu ketika barang itu datang, tapi ketika menunggu barang itu datang. Gitu. Jadi bukan tentang barangnya kadang-kadang yang memberi kesenangan ekstra, tapi menunggu 3 hari, 4 hari, kemudian ada orang ngomong paket, oh, itu happy. Setelah dibuka barangnya nggak akan kepake. Ini menarik, ada beberapa segmen ke sana. Ya, dan ingat ya, menjual adalah memberikan rasa kesenangan. Ya, yuk kita bahas studi kasusnya dulu. Ya, nanti Anda akan menceritakan beberapa studi kasus, beberapa insight, beberapa cerita, beberapa narasi soal bisnis seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kita langsung aja ya ke case study. Ini yang tadi saya bahas, Sapos. Saya tidak tahu apakah semua dari Anda tahu Sapos ya, atau pernah membahas, atau pernah mempelajari, atau pernah melihat ini sebagai satu case study di perusahaan Anda. Dari logonya ada tanda seru, terlihat bahwa ini ada logo sepatu, ya alas sepatu. Kemudian ada .com di situ, terlihat bahwa ini sangat relevan kalau dikaitkan dengan perusahaan e-commerce atau perusahaan online retailers gitu ya, penjualan online. Tapi dari mana kata Sapos? Kenapa katanya unik ya? Ini sebenarnya dari bahasa Spanyol ya. Cuman relate dengan bahasa Indonesia. Zapatos. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sepatu. Ya. Nah, kemudian dipersingkat jadi Sapos gitu. Jadi ada cerita di balik Sapos ini yang menarik, didirikan oleh Nick and Tony. Jadi sebenarnya foundernya itu Nick, kemudian didanai oleh Tony, kemudian sekarang tinggal sorry kebalik ya, Tony Shah. Jadi dia keturunan bukan asli Amerika, kemudian didanai oleh Nick, kemudian Nick meninggalkan Sapos 2009 dan sampai sekarang Sapos terus berkembang dan masih di handle oleh si Tony Shah ya. Dan perusahaan ini uh, launchingnya ya, sebenarnya sebelum 1999 ya 1999, cuman difokuskan untuk online retailer itu 99, kemudian 10 tahun setelahnya dibeli oleh Amazon. Nilainya sangat fantastis waktu itu ya, 1,2 billion US dollar, dan salah satu pembelian online retailer company yang terbesar pada waktu itu. Oke, yang menarik apa? Kalau kita bicara soal customer experience, nah Sapos ini contoh realnya. Ya, semangatnya udah kelihatan, delivering happiness, a path to profit, passion and purpose. Nah, ini delivering happiness itu culture, ya, bukan hanya sekedar slogan, jargon, tapi ini culture yang dibangun oleh uh, Tony Shah.
Ya, ini bacanya ya, Tony Xia di sini, CEO Sapos.com. Dan kalau awalnya memang jual sepatu, sekarang jual macam-macam ya. Ada tas juga di situ, ada barang-barang fashion yang lain. Jadi kalau Amazon itu jual segala macam. Sapos tidak seluas Amazon penjualannya, ya, artinya variasi produknya cuman merambah di luar sepatu. Kalau Amazon dulu kan jualnya buku ya. Dan dikenal sebagai satu perusahaan yang kuat secara culture, melayani pelanggan dengan ekstrim, memberikan pengalaman juga yang eksepsional ya, yang luar biasa, yang bahkan tidak terbayangkan, beyond the customer imagination. Sapos ini sering menjadi case study ya, secara global. Ini websitenya Anda bisa akses ya kalau Anda mau tahu tentang Sapos. Tapi apa sih yang menarik? Nah, ini adalah contoh bisnis insight yang saya akan ceritakan dan nanti giliran Anda untuk menceritakan ini ya. Jadi sekitar setengah delapan ya, setengah delapan kita akan break, artinya 15 menitan lagi. Kemudian Anda punya waktu 30 menit plus 5 menit untuk mencari bisnis story ya, dari internet atau dari ingatan Anda, silakan dari manapun, atau dari buku yang pernah Anda baca, silahkan. Tapi untuk memudahkan Anda untuk bercerita, nanti silakan di list. Kira-kira Anda akan cerita perusahaan apa? Jadi kalau Anda misalkan ada yang cerita soal perusahaan Google, jangan lagi ada yang cerita soal Google. Nanti double ceritanya dan ceritanya kurang lebih sama. Nah, nanti Bu Satya akan mengkoordinir. eh, Harapan kami sih rame. Ya, harapan kami rame, terutama untuk rekan-rekan yang belum mendapatkan poin. Tapi apabila just in case ini sepi, ya, yang cerita cuma dua orang, maka Bu Satya nanti berhak untuk menunjuk. Jadi silakan nanti secara teknis Bu Satya bisa atur, eh, dan mungkin Bu Satya ya, sebelum kita nanti bagi tugas, itu bisa mulai prepare ya, kira-kira skenario-nya kalau sukarela rame ya sudah, tapi kalau sepi tolong ditunjuk. Idealnya memang minimal ya, minimal ada ya 7 orang yang bercerita ya malam ini ya mengenai bisnis story. Oke, sekarang giliran saya. Ya. Nah, nanti ketika Anda cerita, silahkan menggunakan PPT atau tidak. Harapan saya bisa pakai PPT, tapi tidak perlu bagus-bagus amat. Saya kasih contoh yang saya gunakan. Ya, saya gunakan. Jadi ini Sapos. Kemudian saya ingin mulai cerita dari salah satu channel YouTube, salah satu yang sering saya lihat, channel YouTube-nya Stanford Business School of Business. Ya, jadi Stanford Graduate School of Business ya nama lengkapnya. Ini Anda bisa menemukan ya seperti sama seperti HBR lah ya, Harvard Business Review, Harvard Business School itu menyajikan konten-konten yang menarik yang membahas soal dunia manajemen dan dunia bisnis. Nah, Stanford salah satu channel yang sering saya plototin ya kalau saya lihat YouTube. Dan ini adalah founder dan CEO dari Sapos, dan ini sudah cukup lama konten ini. Ya, saya kalau nggak salah sekitar 2000 awal itu ya konten ini diupload. Tapi saya 2 kali nonton konten ini. Ya, terakhir beberapa bulan yang lalu. Nah, tadi saya bermaksud untuk memperlihatkan beberapa statement yang menarik. Maka saya capture dari channel ini beberapa screenshot di video dia. Sapos itu dikenal sebagai toko online penjual sepatu. Ya, dikenal seperti itu dan memang terlihat seperti itu. Namun, ternyata sang CEO menyatakan berkali-kali ke 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 ini ya, ke employee-nya, ke karyawannya, kita sama sekali bukan penjual sepatu. Kita bukanlah perusahaan dagang, tapi kita adalah service company. Ya. Jadi seolah-olah kita berdagang dan orang mengenal kita sebagai seller di bidang sepatu, alas kaki, tapi sebenarnya kita ini adalah service company. Karena yang kita lakukan setiap hari, yang kita bahas setiap hari, yang kita terobsesi setiap hari adalah soal
Service. Ini mirip-mirip katanya Richard Branson ya, Virgin Company. Ya, seringkali orang berpikir, aduh kalau IT company saya nggak ngerti deh, saya nggak bisa membayangkan saya membangun sebuah IT company. Maka dari itu, bilioner seperti Richard Branson, kemudian pebisnis seperti Tony di Sapos, mungkin kita bukan terbaik di teknologi, tapi kita terbaik di layanan. Dan investasi dia terbesar itu selalu di bidang customer service untuk mencetak. Oke, lanjut ya. Jadi tentang jasanya, ya. Jadi bagaimana benar-benar budaya yang dibangun itu budaya yang em, memberikan experience gitu ya. Dan ini long journey. Ini bukan hanya maraton, tapi benar-benar pelarian seumur hidup perusahaan ini, dia bilang. Karena ternyata untuk memberikan experience seperti yang dikatakan di buku-buku teoritis, di akademis, di berbagai jurnal, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Maka kita harus eksepsional. Gitu ya. Dan ada beberapa statement yang menarik juga. Ini ya, jadi saya capture beberapa yang tadi relate ya. Kita tuh sebenarnya tidak pernah hmm, mengenal diri kita sebagai penjual sepatu, penjual barang, tapi customer experience producer. Ya. Nah ini nanti Anda bisa pelajari beberapa hal yang dilakukan. Nah inilah beberapa, kalau Anda ketik Sapos di Google, ya, di images-nya, di gambarnya, itu banyak sekali foto-foto para karyawan yang kelihatannya kerja sambil bersenang-senang gitu di tempat kerjanya. Diwarnai, ada yang sambil menerbangkan drone di ruangan, ada yang bikin kerajinan, terus kayak ruangan anak TK lah ya, ada di tempel-tempel segala macam. Dan beberapa core value yang Sapos miliki dan terus di-deliver ke karyawannya, saya nggak tahu 2025, 2024, 2023 apa yang mereka rubah. Tapi kalau di awal-awal Sapos, mereka sering bilang pelatihan kita 4 minggu untuk mengenal core value. Bahkan ada beberapa posisi strategis yang akan di-training selama 4 bulan. Hanya untuk memahami sebenarnya deliver wow true service itu apa. Ya. Jadi kalau dia bilang, Sapos ini kasihlah wow effect. Jadi kalau customer belum bilang wow, itu berarti kamu belum berhasil. Jadi kalau orang komplain dan orang belum wow oke, yang komplain sampai sungkan sendiri karena komplain tadinya marah-marah, ngata-ngatain ternyata dikasih bonus, dikasih hadiah macam-macam. Kalau dia belum sungkan, jangan berhenti, berarti layananmu masih jelek. Gampang nggak diterapkan? Nggak gampang. Karena sekali lagi saya sering bilang, kadang-kadang ada customer yang luar biasa menyebalkan untuk dilayani. Saya menyadari itu ya, karena saya di perusahaan jasa. Jadi gimana kita tetap deliver happiness gitu ya. Embrace and drive change, ya, mendorong perubahan, create fun and little weirdness, menciptakan satu keanehan. Nanti kita akan ulik apa keanehan-keanehan yang sering dilakukan ya, beberapa contoh ya. Sebenarnya Anda bisa cari tahu juga di internet ya, beberapa jurnal di marketing strategi juga sering membahas soal Sapos. Ya. Nah, saya ambil contoh nih ya. Ada satu artikel di newsletter ya, yang juga dibagikan di email pribadi saya. Jadi Uncommon Service, The Suppose Case Study. Nah, saya lihat di sini beberapa poin aja ya. Jadi, suppose will take an order as late as midnight and deliver it to his customer doorstep. Jadi, suppose ini terkenal layanan gila nggak? Jual sepatu, terlihat jual sepatu ya paling nggak ya, walaupun mereka menyadari sebagai perusahaan jasa. Tapi mereka harus luar biasa mengirimkan pesan mereka adalah perusahaan yang siap melayani pelanggan kapanpun. Jadi mereka membuat layanan 24 jam untuk call center-nya. Nah, terus di tahun itu 99 sampai 2000 awal, mereka memperkenalkan konsep kalau Anda beli di website kami, terus Anda nggak cocok, ini kan PR-nya ya. Beli online ternyata ukurannya nggak cocok. Padahal sudah diukur, tapi ukurnya beda. Atau warnanya tiba-tiba nggak cocok. Udah beli online, warnanya merah marun, ternyata sampai rumah merah marunnya pudar gitu ya. Ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Kemudian dikembalikan. Nah, Sapos memperkenalkan konsep, kalau Anda nggak cocok dengan produk kami, Anda boleh kembalikan itu gratis. Ya.
Jadi tidak perlu, kami yang bayar ongkosnya. Di tahun itu sangat terobosan, ya. Tapi di tahun sekarang, kan ongkir gratis banyak, Pak. Iya, sekarang banyak yang niru. Tapi di masa itu gila kamu ya. Berapa berapa kerugian kamu karena orang kembali? Oh banyak. Kita minus banyak karena kebijakan itu. Tapi ya kita pengen membuat pelanggan kita itu happy tanpa batasan. Jadi kalau nggak cocok kembalikan aja, nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai mikir biayanya, udah kembalikan aja gitu. Ya. Dan kalau ini ya ukurannya nggak cocok ya, kemudian call center akan membantu. Nah, ini adalah perjalanan jangka panjang dan membuat Sarpos itu dikenal dari mulut ke mulut. Kita lihat beberapa poin yang saya catat di sini. Sebentar. Oh, belum saya tambah. Oh, ini nih ya. Nih, ya. Jadi contoh, contoh sebenarnya banyak kalau kita mau cerita soal Sarpos. Satu, dari gambar ini, mereka itu bikin base delivering happiness, terus keliling ke kota. Jadi ini salah satu contoh kampanye unik yang dilakukan oleh Sarpos. Eh, ini base yang kadang-kadang kalau kadang-kadang kosong dan dibuat keliling-keliling terus ke kota untuk menegaskan bahwa kita ini perusahaan manufaktur sebenarnya. Ya, jadi kadang-kadang dia ngomong saya perusahaan jasa, tapi kadang-kadang para eksekutifnya bilang enggak, kita itu perusahaan manufaktur. Kita tuh produsen, produsen kebahagiaan. Woy, ya filosofinya dalam gitu ya. Kita itu tugasnya memberikan Anda kebahagiaan, happiness ya. Jadi ini satu campaign yang dilakukan. Tadi sudah saya sebut ada layanan 24 jam. Jadi kapanpun Anda butuh, Anda bisa telepon dan kami akan mengangkat telepon itu. Tapi ada implementasi kedua, irrelevansi positif. Ini maksudnya gini, ini bahasa saya sendiri sih ya. Jadi layanan 24 jam itu kadang-kadang pelanggan itu suka aneh-aneh. Kadang ada yang cuman sekedar ya tanya sepatu, ada nggak ya sepatu warna merah tapi ada kuningnya, kemudian saya minta ada hijaunya. Agak norak sih, tapi saya pingin. Oh, coba kita carikan untuk Anda ya. Kalau ketemu nanti saya langsung kabari. Dan itu bukan omong kosong ketika ketemu, ketika Sapos produksi itu, dan kadang-kadang customize khusus untuk pelanggan yang nggak penting itu. Dia produksi khusus dan dia mengirimkan langsung ke pelanggannya dengan harga yang sangat masuk akal. Customize. Dan cerita ini membuat viral, gitu ya. Kadang-kadang juga ada pelanggan yang sangat aneh, ya. Telepon Sapos hanya untuk curhat, atau telepon Sapos untuk minta rekomendasi kira-kira furniture apa yang menarik untuk rumah saya baru nikah gitu. Jadi nggak penting kadang-kadang. Dan itu dilayani teman-teman oleh call centernya Sapos. Dan ujung-ujungnya nggak beli sepatu. Dan oleh Sapos tidak si follow up. Sebentar, Anda telepon meracau sekian menit ini nggak beli sepatu. Serius Anda? Serius ngelakuin itu? Anda nggak lagi ini kan? Nggak lagi telat minum obat ya. Tapi keanehan-keanehan itu dilayani. Kadang diajak ngobrol gitu ya. Dan tanpa selalu Sapos ini jualan gitu. Dan tadi taktik retur sudah saya ceritakan. Dan ada satu cerita yang menarik. Suatu saat ada pelanggan eh, telepon ke Sapos, kemudian dia tanya, saya itu suka beberapa sepatu. Dia sebutkan, ini sepatu ini saya suka, ini, yang jenisnya ini, yang namanya ini saya suka, harganya oke lah. Ini saya suka. Terus ternyata setelah diturutin, itu banyak sekali sepatu yang disebutkan dia suka semua. Ada belasan sepatu yang disuka. Responnya Sapos begini, begini. Terima kasih karena sudah suka sepatu kami. Rekomendasi saya pilih 10 sepatu yang paling Anda suka aja, dan yang terlalu banyak. 10 itu sudah sangat banyak kan. 10 yang paling Anda suka. Pikirkan itu, besok telepon kami lagi atau nanti Anda bisa telepon kami lagi. Udah nih dipilih. Oke, dari belasan itu saya pilih 10 nih, the best. Oke, Anda sudah yakin mau beli yang mana? Belum nih, makanya saya bingung. Baik, bagaimana kalau gini? Anda beli 10-10-nya, nanti sampai ke rumah Anda, kalau Anda mungkin keberatan membeli 10-10-nya, enggak apa-apa, Anda beli dulu. Nanti satu sepatu yang paling Anda suka, Anda coba, Anda suka, dan paling nyaman buat Anda, yang 9 kirimkan balik ke kami. Dan ketika Anda kirimkan balik ke kami, yang 9 sepatu lainnya yang nanti Anda beli, saya retur, saya kembalikan. Duitnya saya kembalikan. Jadi Anda pilih satu yang Anda suka, yang 9 Anda kembalikan, dan pembelian Anda saya kembalikan 9, jadi Anda tetap bayar satu.
Wah gila nggak? Saya kayak gitu. Nah kalau banyak yang kayak gitu gimana? Atau banyak yang nggak jujur gitu ya? Apa? Misalkan ada pelanggan-pelanggan yang bikin ribet gitu ya, bikin ribet lah, bukan nggak jujur, bikin ribet terus akhirnya, oh itu boleh ya, oh, kalau gitu saya, nah ini saya nggak tahu implementasinya, antisipasinya bakal seperti apa, tapi cerita-cerita ini sempat viral gitu ya. Waktu saya dulu kuliah itu membahas soal hal-hal seperti ini. Nah, yang lebih aneh lagi, Sapos itu beberapa kali ketika telepon, kemudian ada nggak sepatu yang warna emas, ada merahnya, ada gambar Spider-Man di situ. Aneh kan permintaannya. Atau Spider-Man lagi berantem sama Venom, saya pengen punya sepatu seperti itu karena saya sebenarnya nonton semua film Spider-Man, tapi saya lebih ngefans sama Venomnya, lebih ngefans sama yang jahat daripada Spider-Man-nya gitu. Atau nonton Batman, dia lebih suka sama Joker-nya. Saya pengen punya sepatu yang ada gambar Joker-nya karena saya ngefans sama musuhnya. Kenapa saya tulis membantu pesaing? Anehnya Sapos ini, oh kami nggak punya sepatu seperti itu gitu. Tapi barangkali pesaing kami punya. Coba nanti kita browsing, kalau pesaing kami punya, silahkan beli di pesaing kami. Saya kasih tahu pesaing yang mana, toko sepatu yang punya di mana gitu. Yang mungkin Anda bisa beli online atau mungkin di toko di kota Anda ada yang menjual secara offline, Anda bisa datang ke toko tersebut gitu. Terus yang mau beli malah bingung loh. Sebentar, kamu punya nggak sepatu itu? Nggak punya, kami sudah katakan nggak punya, sorry. Tapi kami siap bantu Anda carikan sepatu yang toko sepatu yang punya, baik online maupun offline. Pembelinya bingung dong. Nah, terus keuntunganmu di mana? Nggak ada. Saya cuma pengen bantu kamu untuk menemukan sepatu impianmu. Terus ini ada biaya admin untuk pencarian? Nggak ada. Kami cuma bantu gitu. Nah, gila nggak? Jadi teknik membantu pesaing. Seolah-olah kayak suppose, nggak, kami nggak penting. Anda yang lebih penting. Kami cuma pengen bantu Anda untuk menemukan itu. Selebihnya nggak usah pikirin kami. Oke? Nah, itu poin keempat. Ya, sebenarnya banyak ya kalau Anda mau cerita, mau ulik beberapa kisah dan suppose itu banyak yang Anda bisa ceritakan. Terus ada Authentic CS. Yang saya tahu di Sapos itu terkenal satu kebijakan tidak ada template ketika Anda telepon dengan pelanggan. Sama sekali nggak ada template. Anda tahu kan kalau Anda sering ditelepon oleh perbankan, nawarin asuransi, nawarin kartu kredit, nawarin program deposito, obligasi atau apapun itu, kadang-kadang terlalu template. Habis ngomong ini, kalau kita tolak, oh maaf saya nggak perlu. Misalkan tentang KTA itu, saya nggak perlu KTA. Jangan menambah beban hidup saya dengan kredit tanpa anggunan, udahlah nggak usah. Nah setelah itu pasti dia ngomong ini, oh tapi Pak ini kesempatan baik sekali untuk Anda. Anda nasabah terpilih, kenapa nggak dicoba dulu Pak? Bunganya ringan kok. Gitu. Selalu seperti itu dan mereka lakukan itu setiap hari di bank yang sama atau di misalkan asuransi di asuransi yang sama ada template-nya cara ngomong. Suppose tidak melakukan itu, dia mengincrease call center-nya. Call center sebutan umum, tapi dia menyebutnya sebagai CLT, ya, Customer Loyalty Team, ya, Customer Loyalty Team, ya. Atau kadang-kadang ada beberapa kayak eksekutif dalam beberapa kesempatan dia apa eh, tim kebahagiaan itu happiness. Jadi mereka itu tidak ada template harus ngomong apa dan cara meresponnya bagaimana. Mereka mendorong sisi komunikasi, gaya komunikasi yang personal. Bayangkan tiba-tiba ada orang tanya sepatu yang sesi yang produk winter kemarin masih ada nggak? Oh masih. Gitu. Nah, terus diajak ngobrol soal, kalau winter kamu ngapain? Oh saya suka main di salju, kemudian saya mancing ikan di situ. Oh iya, kamu suka mancing ikan di mana? Terus apa yang saya perlu ketahui tentang mancing? Saya juga mau belajar mancing. Gitu. Nggak ngomongin sepatu malah gitu. Aneh ya gitu. Tapi itulah gayanya Sapos itu. Jadi seringkali membicarakan sesuatu yang nggak relevan dengan penjualannya. Dan dari manajemen pun tidak memaksa orang untuk membeli gitu ya. Instruksinya kamu nggak usah terlalu follow up, nggak usah terlalu upselling, cross selling, tapi kamu bisa melakukan apa yang kamu suka. Selama pelanggan mau ngobrol sama-sama ya silahkan. Ini beberapa hal yang menarik dari Sapos, ya, prinsipnya delivering happiness. Dan cerita-cerita seperti ini terus dipelajari dan terus diperlakukan, dikembangkan. Intinya kalau Anda yang punya bisnis di sini, coba deh kita ada yang kita pelajari. Ya.
kalau besok Anda datang di kantor bicara soal delivering happiness, kemudian melakukan riset secara sistematik, ya risetnya itu tidak harus secara akademikal, ya, tidak secara akademis, tapi Anda bisa mulai mengajak employee, karyawan-karyawan Anda untuk yuk ngobrol dengan pelanggan Anda, kemudian ulik apa yang mereka pikirkan tentang produk kita dan produk pesaing, dan tidak harus terindikasi kecenderungannya tentang bagaimana menjual, ya. Ini agak kontra ini ya, apa, berbeda dengan pandangan-pandangan marketnya secara umum. Kalau orang tanya, coba follow up, coba upselling, coba cross selling, coba downselling, ya. Pokoknya Edian Anda ujung-ujungnya jualan gitu. Tapi suppose satu perusahaan yang berhasil melakukan ini, artinya banyak perusahaan yang tidak berhasil melakukan ini, membangun culture. Sebagai contoh, Anda tiba-tiba besok, Anda ibaratnya Anda punya bisnis ya, butik misalkan. Kemudian besok, tolong layani pelanggan, besok ajak ngobrol pelanggannya, ya. Dorong pelanggan untuk cerita soal hobinya. Tapi ternyata jadi aneh, ya. Ternyata jadi awkward, dan tiba-tiba pelanggan, ngapain sih kamu buang-buang waktu ngobrol sama saya? Nah ini kan ternyata nggak gampang gitu. Secara konsep gampang, makanya suppose kenapa bisa konsepnya sebenarnya sederhana, tapi kenapa bisa menjadi success story karena dalam implementasinya itu harus disesuaikan dengan gaya Anda masing-masing, ya. Nah, ini kasus studi kasus yang menarik dan Anda bisa pelajari. Oke, yes, tahun ini ada cerita tragis ya. Ini Pak Citono sudah melengkapi ya. Jadi kalau di masa sekarang ini 2025 ini lagi sebenarnya lagi apa, ada pemburuan culture. Tapi kita tunggu lah kisahnya brand ini bagaimana. Ya, jadi kalau Anda cari di Google itu ada kisah-kisah yang ya dinamika sebenarnya di beberapa tahun setelahnya, setelah kisah-kisah yang obsesional kemudian dibeli Amazon, ini juga ada perubahan manajemen karena tapi Amazon saya tahu kenapa dia beli Zappos, karena Amazon itu juga sangat customer centric ya. Jeff Bezos itu bolak-balik ngomong, ya pelanggan itu satu-satunya pihak yang kamu harus bedah isi otaknya dan bagaimana kita deliver value ke mereka. Dan Amazon cenderung di awal-awal memang merekrut atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang punya visi yang sejalan dengan mereka. Tapi dalam perjalanan waktu, Amazon memperkuat ekosistem. Jadi dia membeli perusahaan-perusahaan, mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang kira-kira bisa jadikan bahan riset untuk mereka. Sebagai contoh, dia membeli perusahaan popok bayi di Amerika, tujuannya hanya untuk mengumpulkan data bagaimana pengenalan popok bayi itu menginginkan popok bayi yang paling ingin dibeli gitu ya. Kemudian Amazon membeli perusahaan popok bayi yang lainnya yang kira-kira relevan dengan pemikiran pelanggan. Nah, itu untuk membangun ekosistem ya, ujung-ujungnya untuk memperkencang lini bisnis dan juga memperkuat customer database. Begitu rekan-rekan, ini sudah lewat 7 menit, jadi saya sebentar lagi akan serahkan ke Bu Satya. Malam ini kita butuh banyak bisnis story yang menarik, ya. Skemanya seperti apa? Saya serahkan ke Bu Satya. Apakah sukarela? Kita butuh 7 lah cerita yang menarik soal bisnis. Dan saya ingatkan rekan-rekan bisa mulai ngelis ya di kolom chat. Anda mau cerita soal perusahaan apa? Ya, saya ingatkan lagi, nggak bosan-bosan, tolong dong yang belum pernah cerita. Tapi nanti kalau sepi, yang sudah cerita pun boleh, sangat boleh. Sehingga kita banyak dapat insight malam ini, dan nanti akan saya tutup dengan konsep kesimpulan mengenai customer experience, baik di dunia digital maupun non-digital. Baik, saya serahkan ke Bu Satya, nanti waktu eh, apa namanya penyusunan materi itu 30 plus 5 ya, memberi keleluasan Anda karena memang kalau 20 menit itu terlalu singkat, ya 30 menit cukup, cuman saya kasih toleransi 5 menit ya, kalau Anda mau apa memperdalam atau menyiapkan PowerPoint. Tapi kalau enggak pun ya enggak apa-apa, cuman saya ingin kalau Anda cerita itu ada foto-fotonya lebih menarik ya, gitu ya. Ada foto-fotonya, ada cerita-ceritanya, ada poin-poinnya lebih menarik. Oke, silahkan Bu Satya.
Baik, terima kasih Pak Hari. Saya juga setuju Pak Hari dengan Pak Hari terkait dengan siapa yang nanti presentasi. Mungkin nanti teman-teman seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Hari, kita ada waktu 30 plus 5 menit untuk mempersiapkan materi atau bisnis apa yang akan kalian angkat begitu ya teman-teman ya. Nah, nanti silahkan untuk teman-teman langsung aja ngelis. Nah, nanti awalnya saya kasih keleluasaan kepada teman-teman untuk siapa yang ingin presentasi seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan nggak ada, nanti akan saya tunjuk bagi teman-teman yang memang poinnya masih kurang seperti itu. Nah, mumpung kita belum tahu ya ini pertemuan terakhir atau bagaimana. Nah, mumpung ini ada kesempatan yang diberikan oleh Pak Hari, silahkan untuk teman-teman khususnya yang belum mendapatkan poin, bisa nih kesempatan ini dipakai sebaik mungkin. Gitu, nggih? Ya, Oke. setuju Bu Satya. Jadi nanti kita menunggu kebijakan dari koordinator apa kelas ini ya. Apakah karena minggu depan juga long weekend, 1 minggu tuh libur itu ya ada. Kalau Bener, saya baru cuti ingat juga, pertama, Pak. eh, kami khawatir tidak ada kesempatan lagi gitu ya. Jadi kami buka bagi yang belum dapat poin maupun yang sudah dapat poin silakan dioptimalkan. Jadi nanti kalau keputusan Ibu Rina, Bu Koordinator itu memutuskan, oke ganti aja tugas, maka kita nggak ada kesempatan lagi. Karena setelah tugas berarti UAS gitu ya. Itu rekan-rekan ya, silakan gunakan kesempatan dengan baik. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hari. Oke, teman-teman, mungkin bisa kita mulai dari sekarang ya, pukul 19.40. Nanti 35 menit lagi kita kembali. Begitu. Selamat mengerjakan, teman-teman. Kerjakan sebaik mungkin. Kalau memang nutut untuk membuat PPT, silahkan dibikin PPT. Terima kasih. Kita bertemu 35 menit lagi. Selamat malam, Pak Hari. Apakah Pak Hari ada di tempat? Oke, baik teman-teman. Kita nunggu Pak Hari ya, teman-teman ya, untuk memulainya. Bagi teman-teman yang ingin presentasi, ini sudah ada 3 teman-teman yang sudah ngelis. Silahkan masih ada 4 slot nih yang bisa diisi teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Ini mungkin akan jadi kesempatan terakhir. Um, saya ingatkan bahwa nilai tugas adalah kontributor penting atau pilar penting untuk nilai UAS ya. Bagi beberapa rekan mungkin nggak B aja cukup ya, tapi sedapat mungkin kalau kuliah itu A ya. Kita karena kan dosen yang sekarang kuliah S3 itu ternyata masih sangat penting juga nilai A ya. Dan beberapa kemarin saya ketemu orang kuliah doktoral tapi dia ambil doktor tapi bukan bukan sebagai akademisi ya. Jadi dia sudah menempati posisi yang cukup prestisius di perusahaannya, kemudian ambil doktor gitu. Dan ternyata sama juga ya. Jadi orang yang dengan sekaliber itu pun masih masih mementingkan bahwa nilai A itu menjadi satu achievement yang harus dikejar gitu. Jadi silakan teman-teman. Ya, gimana Bu Satya? Silakan bisa dimulai kalau memang sudah. Baik, sepertinya bisa dimulai sih Pak, sambil menunggu teman-teman lain yang mau ngelis. Nah, mungkin bisa kita mulai dari Pak Timbul. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Satya, Pak Hari. Mohon izin untuk mempresentasikan ya. Izin share. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum Pak, belum terlihat. Apa Ah, sudah terlihat? ini. Bentar, masih loading. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Hari, Bu Satya. Mohon izin untuk menyampaikan ya terkait mungkin ini bukan apa perusahaan di bidang jual beli ya, tapi ini perusahaan di layanan kesehatan, yaitu sebuah RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kota Malang, Bapak Ibu. Ini sekilas saya sampaikan ininya, PowerPoint-nya, dengan mengusung tema Boutique Hospital, menjadikan rumah sakit ini seperti di hotel atau rumah sendiri.
sehingga mempercepat proses penyembuhan pasien. Ini rumah sakit terletak di Klojen ya Bapak Ibu, di Jalan Suropati di tengah kota, dekat balai kota itu. Mungkin lebih ke ini ya Bapak Ibu, nanti ini true story terkait pengalaman saya di rumah sakit ini, keluarga kami. Di mana ketika akhir tahun kemarin itu anak saya sakit panas Bapak Ibu dan didiagnosa DB. Lalu anak saya ini masuk RSIA ini di awal sudah kami rasakan pelayanan yang baik yang notabene RS tersebut masih rumah sakit tipe C ya. Pertama ditanya plafon di perusahaan saya itu kelas berapa dan ternyata di-upgrade satu tingkat di atasnya. Kan harusnya di kelas satu itu di-upgrade di pavilion, di pavilion di atasnya. Tapi dengan tarif yang sesuai dengan kelas satu gitu, Bapak Ibu. Terus yang kedua ini ketika rawat inap di situ, seluruh pelayanan baik perawat, dokter, fasilitas baik konsumsi juga sangat baik ya. Tempat bersih, terus sikap yang sopan, sabar, ramah, dan sangat membantu pasien dan keluarganya untuk lebih cepat pulih dari sakit. Karena di apa di kamar tersebut juga tersedia bukan sofa bed ya, tapi memang bed untuk menunggu pasien, menunggu pasien. Jadi yang nunggu nggak ikut sakit gitu Bapak Ibu. Tuh. Terus ketiga, ini Pak, sikap empati dari rumah sakit yang sangat kami rasakan. Seperti saat kebetulan itu kan masuk di akhir tahun ya. Itu ketika mau tahun baru dan pas tahun baru itu anak saya mendapat ini Bapak Ibu, kue ataupun snack di pergantian tahun ya. Kue seperti kue ulang tahun itu secara nggak langsung membuat anak saya itu bahagia Bapak Ibu dan pastinya meningkatkan semangat supaya cepat sembuh. Selanjutnya ketika selesai rawat inap, anak saya juga mendapat souvenir ya Bapak Ibu, seperti di slide berikut, souvenir dan kalender. Hal ini membuat keluarga kami bahagia walaupun pasti ketika ditanya apakah mau rawat inap lagi, sakit lagi, pasti juga nggak mau. Terus selanjutnya ketika pembayaran, karena di rumah sakit tersebut belum dilanggan oleh perusahaan kami, sehingga pembayaran itu dilakukan secara mandiri, Bapak Ibu. Jadi saya bayar dulu, nanti saya rembes ke perusahaan. Di situ kami mendapat ini, Bapak Ibu, diskon, walaupun nggak besar ya, tapi itu sangat meringankan kami juga. Terus yang terakhir, ketika mau pulang kami juga dibantu para perawat untuk membawakan perlengkapan kami ke dalam mobil. Di situ kami merasakan bahwa rumah sakit tersebut baik sekali ya dalam pelayanan kepada pasien, walaupun sekali lagi ketika ditanya mau sakit apa enggak itu pasti enggak mau. Tapi jika ada sanak saudara kita, terutama untuk ibu dan anak yang mau rawat inap, pasti akan kami rekomendasikan rumah sakit Melati Children Hospital tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu Satya, Pak Hari. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Timur Wahyudi. Ini menarik, ini pengalaman bukan dari pebisnisnya, tapi dari sempat jadi pelanggan. Tapi sebenarnya kan kalau kita sebut pelanggan, nggak ada yang mau jadi pelanggan rumah sakit kan. Gak ada, Pak. Dalam nggak ada yang mau jadi pelanggan. Jadi rumah sakit ini bisnis yang unik, menolong orang, tapi pelanggannya itu kalau bisa apa orang yang pernah hadir di situ kalau bisa tidak akan pernah jadi pelanggan. Terima kasih. Silakan lanjut Bu Satya. Baik, terima kasih Pak Timbul dan Pak Hari. Untuk selanjutnya ada Pak Antariksa. Halo Pak Antariksa. Ya, halo. Oh ya, oke. Aku share screen dulu ya. Oke, silakan Pak.
Udah ada ya? Masih loading. Nah, udah. Udah ya. Oke. Oke, selamat malam Pak Hari, selamat malam Bu Satya, selamat malam teman-teman semua. Em, ya, saya dari cerita Pak Hari tadi, saya tertarik dengan sejarah McD ya, karena McD sebuah restoran cepat saji yang kita bisa temui di mana-mana gitu ya. Saya rasa hampir di setiap kota ada McD gitu. Ternyata sejarahnya unik juga ya. Ternyata McD ini didirikan pada tahun 1940 eh, oleh dua orang ya, yang namanya Richard and Maurice McDonald. Mendirikan restoran pertama mereka itu di San Bernardino, California. Nah, menu mereka ini sebenarnya menu biasa aja kalau di Amerika ya, menu-menu hamburger, hotdog, dan milkshake gitu. Nah, tahun 1948 ini hal yang unik menurut saya. McDonald bersaudara memperkenalkan Speedy Service System. Ini yang menjadi cikal bakal drive-thru dan layanan saji cepat. Em, ini sesuatu yang menarik bahwa mereka tuh punya inovasi yang bagus banget ketika mungkin di saat itu semua orang makan di restoran di dalam gitu ya. Mungkin tadi sama tuh ceritanya kayak apa namanya ya, belanja di online, padahal di offline juga orang masih, maksudnya di online tuh masih skeptis gitu. Tapi sekarang justru orang pada berbelanja di online. Nah, drive-thru menurut saya juga seperti itu ya. Di era itu mungkin orang semua makan di dalam restoran yang secara cepat saji, langsung dibawa pergi itu cukup sedikit gitu ya. Berikutnya adalah ekspansi dan franchising-nya. Nah, sebelum masuk kepada ekspansi dan franchising-nya, ada satu nama yang namanya menurut saya yang membangun cikal bakalnya McDonald menjadi ke seluruh dunia gitu ya. Namanya Ray Kroc, membuka restoran McDonald pertama di Des Plaines, Illinois gitu. Nah, Ray Kroc ini sebenarnya tadinya dia melihat restoran McDonald itu memang penuh ya. Terus dia punya apa namanya? Dia punya strategi, beberapa kali strategi yang ditawarkan kepada McDonald Brothers. Waktu kita nonton, ini ada filmnya ya. Jadi waktu kita nonton filmnya, saya nonton filmnya itu beberapa kali juga ditolak gitu. Rasanya waktu saya melihat begitu, ternyata bisnis itu apa namanya ya? Memang ada yang sangat apa namanya, mereka sangat menjaga sekali nilai bisnisnya, tapi ada satu hal yang perlu juga kita ketahui bahwa bisnis itu juga perlu dalam arti adanya perubahan-perubahan di dalam bisnis juga perlu di apa namanya, perlu dibiarkan atau perlu diekspansikan gitu ya. Jadi uh, di dalam cerita tersebut kita bisa lihat bahwa memang cukup lama juga mereka itu untuk bisa menjadi seperti sekarang ini gitu ya. Nah, tahun 1956 si Kroc ini mendirikan McD dan memulai program franchising-nya gitu. Memang itu idenya si Ray Kroc ini gitu. Nah, menariknya adalah akhirnya Ray Kroc membeli hak atas nama dan sistem McDonald dari McDonald bersaudara. Nah, ini menurut saya unik sekali ketika ada orang yang menurut saya ada orang yang memiliki visi yang lebih daripada pendirinya sendiri gitu ya. Tapi tanpa adanya Ray Kroc ini mungkin McD nggak bisa seperti sekarang gitu. Nah, makanya saya melihatnya dari sebuah bisnis ekspansi dan bisa menerima cepat perubahan juga penting ya gitu. Karena kalau melihat dari McD ini perubahannya cukup cukup signifikan gitu ya. Dari mungkin dia dibikin dari perusahaan saudara keluarga gitu ya, tapi akhirnya bisa dibeli sama orang lain sehingga bisa diekspansi gitu. McDonald akhirnya go public dan mulai terdaftar di bursa saham. Nah, dari restoran hamburger dia bisa masuk ke dalam bursa saham. Ini satu hal yang sangat quantum leap, apa namanya, satu hal yang bisa sangat apa ya, terbang tinggi gitu ya. Jadi si McDonald ini bisa dari
hamburger, tapi bisa langsung masuk ke bursa sahamnya, menarik. McDonald buka restoran pertama di luar Amerika Serikat, ada di Kanada dan Puerto Rico. Inovasi dan pemasarannya tahun 1980 sampai 2000, McDonald memperkenalkan berbagai macam item menu baru, termasuk salad, sarapan, dan makanan khas lokal. Nah, McDonald memperkenalkan Happy Meal dan mulai berinvestasi di dalam teknologi. Kita bisa tahu juga di Indonesia juga ada makanan lokal yang Indonesia ya. Kita bisa lihat sempat ada nasi rendang, nggak salah. Makan ayam tapi bumbunya rendang. Berikutnya adalah tantangan dan transformasi di tahun 2000 sampai 2020. Nah, ada tantangan berikutnya adalah kesehatan, udah pasti ya. Secara makanan cepat saji, yang akan diisukan adalah kesehatan. Gitu. McDonald menghadapi kritik terhadap kesehatan dan dampak lingkungan. Dan keberlanjutannya mereka mulai memperkenalkan pilihan menu yang lebih sehat dan berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon. Nah, ini satu hal yang perlu ditanggapi dari berbagai bisnis ya, terutama F&B adalah cepat menanggapi segala kritik dan saran. Inovasi mereka, McDonald meluncurkan program Plan to Win yang berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan, inovasi menu, dan efisiensi operasional. Berikutnya adalah di era digital dan inovasi 2020 sampai sekarang. Saat pandemi COVID-19, McDonald beradaptasi dengan cepat, meningkatkan layanan pengantaran dan pemesanan online. 2021, McDonald meluncurkan program keberlanjutan yang lebih ambisius lagi, termasuk pengurangan penggunaan plastik, dan peningkatan sumber bahan makanan yang berkelanjutan. Sekarang sedotannya, kalau beli Coca-Cola udah nggak dapat sedotan gitu. Terus tadinya dulu sempat dapat sedotan kertas ya, sekarang kayaknya udah nggak ada lagi dapat sedotan. Terus dapat sedotan tuh kalau beli es krimnya aja, gitu. 2023, McDonald berinovasi dengan teknologi termasuk menggunakan aplikasi seluler untuk pemesanan, pembayaran, serta pengembangan menu yang lebih beragam. Kita punya masing-masing kita punya pengalaman ketika kita makan McDonald ya, atau kita pergi ke restoran McDonald. Saya bisa membandingkan McDonald itu kalau di bank saya sama dengan BCA pelayanannya, gitu. Selama saya ke McDonald, saya tidak pernah merasakan kekecewaan gitu. Jadi waktu saya beli di McDonald, saya lihat dari SOP-nya, dari dari semua menu yang ada, dari kecepatan mereka memberikan makanan, dari kesegaran mereka memberikan makanan, segala sesuatunya on time, datang ke kita baik drive-thru maupun di dalam restoran gitu ya. Dibandingkan dengan restoran-restoran yang serupa, gitu ya, cepat saji dan serupa. Dari sisi pelayanan jauh sekali, dari sisi sikap dari pekerjanya jauh sekali, dan dari sisi fleksibilitas tadi itu penting banget. Contohnya menurut saya adalah ketika kentang, saya sering minta kentang tanpa garam. Cuma McDonald yang bisa memenuhi kentang digoreng tanpa garam. Dan di restoran yang lain sampai saat ini sih ya, kalau pengalaman pribadi saya belum bisa menemukan bahwa mereka kentang ya harus pakai garam Pak. Jadi mau nggak mau kita harus makan kentang pakai garam. Tapi McDonald memberikan fleksibilitas itu lebih. Jadi kesimpulannya adalah McDonald berkembang begitu pesat ya, dari restoran yang kecil ya, sehingga sekarang menjadi satu merek restoran cepat saji yang begitu besar gitu ya, dan terus memimpin industri makanan cepat saji di seluruh dunia. Dari saya itu aja. Terima kasih Pak Hari dan terima kasih Bu Satya. Terima kasih. Ini bagi rekan-rekan yang mau belajar soal sejarah McDonald, saya sarankan tadi Pak Antariksa sarankan juga ya, nonton film The Founder. Dulu sempat tayang di Netflix, saya nggak tahu setelah Netflix masih nayangkan apa enggak. Karena biasanya kan ada masanya begitu. Tapi ini bagus banget. McDonald dikenal jualan burger, tapi mereka rekrut terutama mendapat inspirasi. Kita nggak jual burger, kita nggak jual, even kita bukan restoran, kita bisnisnya real estate gitu. Nah, nanti Anda carilah kenapa kok dia bilang seperti itu setelah mendengar ada satu konsultan dari firma ya. Kemudian seperti tadi di bisnis Sapos, kami bukan perusahaan penjual sepatu, kami even bukan pedagang, kami adalah perusahaan jasa. Gitu.
Lanjut Bu Satya, nanti disesuaikan rekan-rekan, mohon maaf ya kalau misalkan nih contoh waktu nggak cukup sampai menjelang jam 9 kurang 5, kita cukupkan dari presentasi teman-teman, tapi nanti Bu Satya mungkin bisa membagi waktunya bagaimana baiknya ya lah, silakan ya. Silakan Bu Satya. Baik, terima kasih Pak Ari dan Pak Antariksa. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke Kak Melisa. Silakan Kak Melisa. Baik, Bu. Sebentar saya share dulu ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, baik. Selamat malam Pak Heri dan Bu Satya. Jadi malam ini saya Melisa ambil customer experience management-nya itu dari after sales-nya Wingstop gitu. Karena kemarin kebetulan baru banget kejadian live experience saudara saya sendiri mengalami istilahnya customer experience management-nya dari Wingstop gitu. Jadi cukup masih fresh gitu. Nah, sebelum itu saya introduce dulu tentang Wingstop. Jadi Wingstop ini adalah sebenarnya hampir sama seperti McD, cuman ini termasuk baru Wingstop ini dan dia tuh terkenalnya ayam sama seperti kalau McD kan burger ya. Itu kalau Wingstop ini lebih ke ayam goreng dan terkenalnya adalah chicken wings gitu. Dan kalau untuk layanan cepat sajinya dan lain-lain itu mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya lebih dalamnya gitu. Cuman untuk life experience-nya sendiri, ini sebenarnya saudara saya ini adalah tipikal ibu-ibu yang masih Gen Z sebenarnya, tapi udah punya 2 anak gitu. Jadi case-nya adalah mengalami kekurangan item dalam pesanan dan mengajukan komplain gitu. Jadi ceritanya adalah waktu beliau datang ke store-nya Wingstop, itu ada beberapa menu yang ternyata tidak dikeluarkan karena waktu itu dia memesannya take away, bukan untuk dine in gitu, bukan untuk makan di tempat gitu. Jadi ketika dicek, dan ini salahnya juga kenapa ceknya baru juga di rumah gitu, ternyata ada beberapa menu yang tidak ada gitu, jadi kurang lah gitu. Nah, alhasil karena ini mungkin yang ngikutin di sosmed sekarang ada typical extrovert dan juga introvert. Kalau extrovert kan langsung kalau ada menu yang kurang atau menu yang nggak sesuai langsung komplain gitu kan. Tapi kalau untuk yang introvert gitu ya udah deh biarin gitu lah. Cuman karena saudara saya ini adalah typical yang extrovert dan juga ibu-ibu gitu loh ya. Jadi beliau langsung istilahnya komplain ke customer service-nya Wingstop gitu, alias mungkin di Jakarta gitu. Nah, dari situ ternyata dimintai alamat gitu dan dikasih tahu seperti case-nya seperti apa gitu, ditanyain dan lain-lain, dan ternyata besoknya tidak sampai 24 jam ternyata ada Gojek yang datang dan itu membawa sebuah menu yang tadi sebelumnya tidak ada gitu, istilahnya kurang, dan juga ada beberapa bonus yang bonus item yang ada gitu, seperti misal nggak pesen ayam gitu tapi ternyata dikasih ayam untuk anaknya gitu. Nah, itu sebuah life experience yang dimana tidak ada membayar sepeser pun. Nah, sebenarnya itu bisa jadi tidak secara nggak langsung tidak komplain dengan memberi istilahnya mau imbalan gitu, cuman pengen sekedar komplain aja, kenapa kok pesanan saya tidak ada sesuai yang saya pesan gitu loh. Dan itu ternyata di luar ekspektasi, ternyata Wingstop-nya juga memberikan hal yang menarik gitu. Maka dari itu, dari sini saya case-nya sudah mencatat dengan tahapan CM. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran. Jadi pelanggan itu mengenal Wingstop itu dari reputasinya kan sebagai restoran cepat saji, tapi secara nggak langsung kan sekarang ada banyak restoran cepat saji seperti McDonald, KFC, Richeese, dan juga ada Wingstop gitu, pilihannya banyak. Tapi karena experience yang seperti ini gitu, jadi kita sebagai pelanggan itu kayak merasa, oh aku nanti bisa balik lagi loh ke Wingstop gitu. Walaupun experience-nya awalnya buruk, tapi ternyata cukup trust ya, cukup bisa dipercaya gitu dari yang lainnya gitu. Jadi bisa menjadi opsi pilihan gitu loh, walaupun bukan jadi opsi yang pertama, tapi bisa menjadi opsi pilihan selanjutnya. Kalau misalnya tiba-tiba kita kemana gitu adanya Wingstop, ya udah nggak apa-apa Wingstop gitu. Cuman kalau kita udah dapat bad experience di awal dan tidak ada keterlanjutan dari situ, kita kan menjadi kayak
skeptis, oh nggak usah deh, yang lainnya aja gitu. Jadi dari sini ada awareness, kesadaran gitu. Dan yang kedua ada engagement. Jadi pelanggan itu memesan makanan bisa melalui aplikasi atau datang langsung. Cuman engagement-nya adalah kita juga bisa apa ya? Experience-nya tuh dari after sales-nya. Jadi kita tidak hanya dilayani ketika kita datang ke tempatnya atau kita pesan sesuai aplikasinya, tapi kita setelah pesan itu kita masih bisa dapat after sales-nya dengan baik seperti itu. Dan juga untuk isu resolution-nya atau penyelesaian masalahnya, jadi saat pesanannya yang kurang, kita sebagai pelanggan juga punya hak nih buat bisa istilahnya komplain yang udah ada biasanya ada kan info di nomor berikut kalau untuk ada kritik dan saran gitu. Jadi itu benar-benar berguna dan mungkin tidak setiap hari atau setiap pelanggan yang beli untuk memberi kritikan dan saran, cuman ada beberapa case-case seperti ini pasti terjadi di setiap store gitu. Jadi ini perlu sekali untuk menurut saya setiap brand ya harusnya, apalagi untuk brand yang memberikan pelayanan, jasa. Jadi kita bisa sebagai pelanggan itu bisa dekat gitu loh, merasa bonding-nya dengan brand itu tetap kita tuh benar-benar diberikan trust gitu. Dan untuk kompensasi dan juga loyalitas itu sangat-sangat apa ya, bisa digarisbawahi, di-highlight dari case yang ini. Jadi kita tidak memberikan kritik dan saran yang hanya sekedar kata-kata saja, tapi dari brand juga memberikan kompensasi dan juga loyalitas tanpa kita harus istilahnya mengeluarkan sepeser pun gitu. Jadi kita awalnya tidak mau muluk-muluk lah, harus kasih saya bonus dong, kasih saya ini dong gitu, tapi kita hanya ingin kenapa ini terjadi gitu dan mereka bisa meminta maaf dan memberikan solusi kalau menunya saya kirim sisanya dan saya sebagai bentuk permintaan maaf jadi bisa mengirimkan bonus-bonus itu tadi menu yang tidak dipesan. Nah, dari situ jadi dampak pengalaman pelanggan ini saya ambil 4 pengalaman positifnya istilahnya. Yang pertama ada komplain ditangani dengan cepat dan ramah. Jadi Wingstop itu menunjukkan bahwa respon cepat dari komplain itu adalah kunci utama sebenarnya untuk menjaga kepercayaan atau trust untuk pelanggan gitu kan. Jadi merek lain itu harus memastikan juga nih layanan pelanggan yang mudah diakses dan juga istilahnya satset gitu ya. Ini kurang dari 24 jam dan mungkin merek lain juga harus bisa lebih gercep gitu loh. Walaupun mungkin mungkin tidak setara atau tidak harus memberikan bonus atau lainnya, cuman mereka harus memberikan yang lebih dan istilahnya lebih menarik dari brand yang lain gitu. Yang kedua ada masalah terselesaikan tanpa biaya tambahan seperti tadi ya, ada solusi proaktif yang loyalitas gitu. Jadi dengan mengirimkan item yang kurang dan memberikan bonus makanan tanpa biaya, jadi Wingstop itu melebihkan ekspektasi pelanggan gitu loh. Jadi kita sebagai pelanggan jadi lebih bisa percaya, yang awalnya bad issue jadi bisa trust gitu. Dan yang ketiga ada bonus makanan yang memberikan rasa dihargai. Jadi kita sebagai pelanggan itu tidak hanya come and go gitu, tidak hanya satu kali datang langsung pergi gitu, tapi kita bisa repeat order terus gitu. Dan yang keempat adalah respon proaktif meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah ini tadi brand itu yang pasti tidak hanya mau dikenal aja, tapi yang pasti kita sebagai pelanggan bisa jadi apa ya? Pelanggan setia istilahnya seperti itu. Kan kalau kita tahu tadi McD, KFC, mungkin teman-teman di sini bisa apa ya, bisa relate karena kita setiap dulu dari kecil mungkin dibelikannya juga McD, KFC. Jadi dari kecil sampai gede kita bisa jadi pelanggan setianya gitu. Nah, ini salah satu yang harus patut dicontoh untuk brand-brand besar atau brand-brand yang masih merintis biar kita bisa apa ya, menjadi sesuatu brand yang bisa dipercaya dengan pelanggan gitu loh. Baik, seperti itu Pak Hari dan juga Bu Satya, terima kasih. Thank you Kak Malisa. Ini contohnya komplit ya. Jadi ada sampai arus customer experience tadi sudah dipetakan begitu. Terus ada trust yang bisa menjadi issue, jadi problem, tapi bisa menjadi kekuatan gitu, masalah trust. Jadi sudah disampaikan juga oleh Kak Melisa tentang after sales yang menjadi satu funnel atau satu tahapan di customer experience. Terima kasih sekali lagi infonya. Lanjut Bu Satya, nanti Bu Satya bisa
perkirakan waktunya. Kalau memang begini, oh ya, saya kasih kasih clue sekalian, kasih info sekalian. Jadi kalau nanti misalkan kita cut sampai di waktu tertentu ya, misalnya kan jam 9 kurang 5 kita cut, nanti ada closing dari saya, kemudian Bu Satya bisa ajak-ajak foto dulu. Rekan-rekan kalau memang masih ada satu pertemuan lagi, rekan-rekan bisa presentasi di pertemuan tersebut untuk yang sudah ngelis. Kalau misalkan nanti keputusannya oleh koordinator tidak dilanjut pertemuan berikutnya karena kepentok tanggal merah lagi daripada kita mundur-mundur terus, maka apa yang menjadi penyusunan atau presentasi teman-teman itu bisa nanti di-upload, linknya nanti kita siapkan, kemudian juga kita anggap sebagai nilai tambahan begitu ya. Jadi bisa menjadi poin tugas untuk pengganti pertemuan terakhir. Jadi dua skenario itu semuanya jangan khawatir, Anda yang sudah siapkan PPT tidak akan mubazir, akan sangat berguna baik nanti sempat presentasi ya setelah ini atau minggu depan atau menjadi slide berupa tugas pengganti perkuliahan. Demikian Bu Satya, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Hari atas arahannya. Terima kasih Kak Melisa atas presentasinya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke Kak Nadia Nagita. Halo Kak Nadia, apakah ada di tempat? Halo, ya. Oke, silahkan Kak. Baik, izin share ya, Bu. Sudah terlihat belum ya? Masih loading Kak. Sebentar ya, Bu Sakti, soalnya jadi nge-hang. Udah terlihat belum ya? Ini sudah Kak. Baik, selamat malam Bu Satya, Pak Hari. Terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini dari saya mau membahas terkait dengan Netflix. Netflix merupakan layanan streaming video berbasis langganan yang menawarkan berbagai acara TV, film dokumenter, dan anime. Netflix dapat diakses melalui perangkat yang terhubung ke internet seperti smartphone, tablet, smart TV, konsol game, dan decoder kabel. Pada awalnya Netflix ini didirikan pada tahun 97 oleh Reed Hastings and Matt Randolph sebagai layanan penyewaan DVD melalui pos. Konsep utamanya adalah memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menyewa film tanpa perlu pergi ke toko penyewaan, yang pada waktu itu menjadi pilihan utama banyak orang. Namun, dengan munculnya internet dan kemajuan teknologi, Netflix mulai mengubah mode bisnisnya. Pada tahun 2007, Netflix meluncurkan layanan streaming, memungkinkan pelanggan untuk menonton film dan acara TV secara langsung melalui internet tanpa perlu menunggu DVD dikirimkan. Langkah-langkah inisiatif yang dilakukan oleh Netflix, yang pertama ada personalisasi pengalaman menonton. Jadi Netflix ini menggunakan rekomendasi yang sangat personalisasi bagi setiap penggunanya berdasarkan perilaku menonton mereka. Kemudian ada pengembangan konten asli. Jadi si Netflix ini juga berinvestasi besar dalam produksi konten asli atau konten original. Salah satu konten original dari Netflix itu ada Stranger Things, The Crown, The Witcher, Money Heist, dan masih banyak lagi ya. Ada juga akses global dan konten lokal. Jadi kita bisa menonton film-film dari luar negeri maupun dari lokal. Kemudian ada pengalaman pengguna yang intuitif. Netflix berguna pada pengalaman pengguna user experience yang mudah dinavigasi baik di perangkat mobile, desktop maupun smart TV. Terus kemudian ada fitur nonton offline. Jadi kita bisa unduh dulu dan nonton offline atau masih tidak ada internet. Beragam paket harga dan pilihan pelanggan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing pelanggannya. Kebijakan pembatalan mudah, pelayanan pelanggan yang responsif, fitur pengaturan profil juga kualitas yang Netflix juga ada
uji coba gratis dan promosi. Jadi dia gratis dulu sekalian promosi. Rata-rata orang kalau udah dikasih uji gratis sama promosi ini pasti akan langganan Netflix sih. Terus ada juga keamanan dan kontrol orang tua, juga fokus pada keamanan dan privasi. Layanan yang diberikan Netflix itu salah satunya langkah paling berani yang dilakukan Netflix adalah mulai memproduksi konten original mereka sendiri pada tahun 2013. Netflix merilis House of Cards, sebuah serial drama politik yang mendapat banyak pujian dan perhatian. Perhatian ini membuka jalan bagi Netflix untuk lebih banyak berinvestasi dalam produksi konten original yang eksklusif seperti Orange is the New Black, Stranger Things, The Crown, dan Money Heist. Netflix berhasil menciptakan hubungan yang kuat dengan pelanggannya berkat layanan yang terus dipersempurnakan dan kemampuannya untuk menyediakan konten yang relevan dan menarik. Meskipun biaya berlangganan mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pesaing, banyak pelanggan tetap merasa puas dengan layanan yang diberikan karena kualitas konten dan pengalaman menonton yang luar biasa. Kesimpulannya, kisah Netflix dan pelanggannya adalah perjalanan tentang bagaimana perusahaan ini berhasil memanfaatkan teknologi untuk merubah cara orang menonton hiburan dari DVD ke streaming online dan dari penonton pasif ke penonton yang sangat personalisasi. Netflix terus fokus pada pengalaman pelanggan dengan menawarkan konten yang relevan, kualitas tinggi, dan fleksibilitas. Menjadikannya platform streaming pilihan utama bagi jutaan pelanggan di seluruh dunia. Sekian Pak Hari, mohon dapat dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah ya. Jadi, satu perusahaan yang paling terdepan dalam personalisasi itu Netflix. Dia bisa memforecast dan menggunakan big data untuk memprediksi ya kira-kira apa yang tema-tema film apa yang bakal disukai dan akan diproduksi oleh Netflix. Terima kasih insight-nya. Lanjut Bu Satya, bagaimana? Baik, Pak. Sepertinya ini sudah nggak cukup ya, Pak, ya Oh waktunya ya. iya. Baik teman-teman, mohon maaf ternyata waktunya tidak cukup, tapi saya mengapresiasi dari presentasi-presentasi sebelumnya, beberapa rekan yang sudah memberikan insight, berkontribusi, bagi yang belum mendapat kesempatan, Bapak Ibu sekalian akan mendapat kesempatan minggu depan, baik secara tugas ataupun secara kuliah gitu ya. Cuman sebelum saya tutup, saya punya satu message ya. Saya tampilkan sebentar lagi untuk masalah slide presentasi tadi. Dan ada sesuatu yang saya mau ceritakan, yang mau saya sampaikan. Saya pikir ini bisa menjadi closing yang menarik, bukan bobotnya yang yang berat, yang sangat urgent, tapi ini sebagai reminder gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita minggu lalu bicara soal e-magazine, kita ada beberapa topik mengenai AI. Ya, dan mengenai teknologi tersebut, ya, itu di PPT tadi, kalau di slide terakhir yang sudah saya sampaikan, sudah saya upload, itu ada gamifikasi. Kemudian sebelum gamifikasi, ini kita membahas tentang augmented reality, AR, ya. AR ini kemudian diikuti dengan VR, ya. Kemudian ada AI dan segala macam. Bapak Ibu, kalau kita bicara AI, mungkin yang ada di benak Anda salah satu yang paling populer adalah ChatGPT. Saya pengguna ChatGPT juga. Mungkin Bapak Ibu juga sama seperti saya yang menggunakan ChatGPT. Saya menggunakan yang versi 4.0. Ya, yang kita bisa gunakan versi yang terbaru ya, semoga nanti ada update lagi. Tapi saya gunakan ChatGPT secara sering. Tapi walaupun demikian, jangan lupa untuk mengkoreksi jawaban-jawaban. Kalau itu kita ngomong ChatGPT kan kita bicara pertanyaan, jawaban, atau diskusi dan respon gitu. Atau konten-konten yang dikeluarkan, bahkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh sebagai contoh ChatGPT. Karena koreksi tetap di tangan kita, Bapak Ibu. Saya menggunakan yang for, artinya bukan yang bego-bego amat.
Saya menggunakan yang versi premium, yang kita bayar membership per bulan ya, untuk personal. Dan saya temukan beberapa jawabannya ngaco, even yang terbaru gitu ya. Saya ambil contoh begini. Saya minta dia menjelaskan tentang X-Wellington Theory dalam konteks Customer Experience Management. Dan inilah jawaban. Ya, X-Wellington Theory dalam konteks CXM adalah teori yang menekankan pentingnya menciptakan pelanggan-pelanggan dengan yang emosional dan bermakna dan bla 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 bla. Kombinasi metaforis antara X, ya, merek yang dikenal dengan strategi pemasaran emosional yang kuat, dan Wellington yang merujuk pada stabilitas atau keandalan seperti sepatu boot Wellington yang tahan lama. Bapak Ibu, saya tahu jawaban ini salah. Kenapa? X-Wellington teori itu nggak ada, saya ngaco aja tadi. Saya ngarang aja. Wellington itu ibu kota New Zealand. Tapi saya ngaco aja, nggak ada X-Wellington teori itu, saya ngaco. Tapi dia mampu menjelaskan ini bahaya. Bayangkan mungkin putra-putri Bapak Ibu ada yang sudah SD dan sudah pakai ChatGPT, kemudian PR-nya semua ditaruh di sini. Saya kasih contoh yang lebih sederhana deh. Ya, jadi koreksi tetap di tangan manusia. Saya ambil contoh yang lebih sederhana. Saya kasih pertanyaan hitung-hitungan matematika sederhana. Ini ChatGPT 4 loh ya, 4.0. Kalau saya 2005 mulai kuliah S1, dan benar 2005 itu saya kuliah S1, maka tahun berapa saya lulus SD? Simple ya. Ya, normalnya dikurangi 3 lagi, itu tahun kelulusan saya. Ini jawabannya. Jika Anda mulai kuliah S1 pada 2005, dan memang saya kuliah S1 2005 sampai 2009, maka biasanya lulus SMA sekitar 3 tahun sebelumnya. Nah, ini perhatikan jawabannya. Ya, jadi di sini ada statement, ya. Kalau saya mulai kuliah S1 2005 saya kuliah S1. Artinya kan biasanya orang lulus SMA itu di tahun yang sama atau 1 tahun sebelumnya kan. Lulus kemudian kuliah, entah libur 1 bulan 2 bulan. Dia bisa-bisanya bilang lulus SMA sekitar 3 tahun sebelumnya. Terus saya 3 tahun ngapain dong? Koreksi ya kalau saya salah ya, tapi saya nggak ngerti dengan jawaban ini gitu. Jadi lulus SMA saya 2002, saya mulai ke S1 2005. Bayangkan 3 tahun nganggur. Nah, kemudian saya suruh ngitung kan, saya lulus SD tahun berapa? 96 saya udah lulus SD. 96 saya belum lulus SD pasti. Kemudian saya kejar di sini. Saya kasih respon. Pokoknya setelah lulus SMA, biasanya tak lama setelah itu langsung mulai kuliah. Biasanya kan jarak 1 bulan, 2 bulan, tergantung liburnya ya kan. Kamu kayak koreksi, kok kamu bilang, maka biasanya setelah lulus SMA sekitar 3 tahun sebelumnya. Ya, lulus dulu, tahun sekarang, 3 tahun setelahnya, saya baru masuk S1. Kemudian dikoreksi jawabannya sendiri. Anda benar, pernyataan saya itu kurang tepat dalam konteks waktu. Bla 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 bla. Dia menerima koreksi saya. Terus dia kasih jawaban lagi, jika mulai kuliah S1 pada 2005, maka kemungkinan besar lulus SMA 2005 juga. Betul, sampai di situ masuk akal lah. Atau akhir ajaran tahun sebelumnya 2004, masuk akal. Berdasarkan asumsi pendidikan formal, 2005 lulus. 2002 lulus SMP, 3 tahun sebelumnya, masuk akal. Tiba-tiba 96. 2002 dikurangi 3 tahun gitu berapa sih? 99, 2000. Ya, lulus SD 6 tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan besar tetap dia ngotot lulus SD saya 96. Saya udah bilang itu hitunganmu salah gitu. Kemudian disampaikan lagi di sini. Kayaknya ChatGPT belum lulus SD. Sehingga tidak bisa hitung matematika sederhana. Dia ngitung lagi sampai sini, dia tetap Anda masuk SMP 96, loh, kok tambah saya masuk SMP 96. Jadi saya tidak tahu apakah secara memahami saya yang salah, bahasa Indonesia saya yang jelek, ya. Tapi di sini menunjukkan sebenarnya koreksi tetap di kita. Bayangkan, banyak sekarang anak SMP, anak SMA, itu menerus rumus-rumus yang dipelajari di sekolah. Ya kalau anak SD KPK, FPB, anak SMP mulai belajar limit, anak SMA mulai belajar algoritmatik ya, kemudian dia juga belajar matematika yang formulanya lebih rumit ya, dia dengan formula, kemudian dia juga memasukkan rumus-rumus fisika gitu ya. Kemudian dari situ dia langsung mendapat jawaban cara pengerjaannya. Gitu. Ya, jadi contoh
yang digunakan formulanya panjang sekali, penyamaan apa namanya satu formula matematika, ya, kemudian diturunkan, kemudian dieliminasi begitu. Prosesnya lumayan panjang. Belum lagi kalau dia belajar algoritma, ya. Belum lagi dia belajar-belajar yang lain. Dan dia menganggap jawaban itu benar 100%. Bapak Ibu, ini matematika sederhana. ChatGPT-4 pun masih bisa salah. Ya. Sehingga jangan sampai nanti Anda 100% mengerjakan skripsi pakai ChatGPT. Itu pesan saya satu. Tugas-tugas kantor kadang-kadang ngaco. Kenapa saya perlu sampaikan ini tadi pagi? Ini kan kita lagi di masa ujian ya. Sorry agak melebar sedikit, tapi ini kan UAS di Asia itu kita lagi UAS ya. Tadi pagi saya membaca satu narasi mahasiswa ujian tentang mikroekonomi ya. Materinya tentang kuliahnya tentang mikroekonomi. Saya baca narasinya bagus, dia menjelaskan tentang prinsip dasar mikroekonomi, bagaimana perusahaan menggunakan prinsip itu, bagaimana perbedaannya dengan makroekonomi. Di tengah-tengah tiba-tiba dia bicara tentang mikroorganisme. Oke, dan saya tahu bahwa ini jawabannya ChatGPT atau kopas-kopas itu. Saya panggil anaknya, kamu ngomong mikroorganisme? Oh enggak Pak, maksud saya mikroorganisasi. Tapi selanjutnya saya baca pembahasannya tentang biologi. Nah, kamu ini kuliah apa gitu? Wah, iya Pak, salah tulis. Masalahnya kamu salah tulisnya 2 paragraf, men. Bukan 1 kalimat, bukan 1 kata. Setelah paragraf keempat itu bicara soal mikroorganisme dan ilmu-ilmu biologi gitu. Dan sama sekali nggak ada hubungannya dengan ekonomi. Akhirnya dia ngaku saya menurunkan AI, Pak gitu. Waduh, AI-nya gimana kok bisa sejauh itu antara mikroekonomi sama mikroorganisme? Kamu kopas atau AI? Enggak, Pak. Saya ngaku 100% AI. Saya kumpulkan Pak Hari. Kenapa, Pak? Kenapa kamu lakukan itu? Iya, nggak ada waktu, Pak. Saya sambil kerja, sambil ngerjakan, saya pakai AI. Hati-hati, Bapak Ibu ya. Saya ingatkan bahwa kendali tetap di tangan kita. Apapun teknologinya, manusia menang 2 hal. 1 empati, 3 hal ya. 1 empati, kedua wisdom, ketiga intuisi. Nah, disitulah rasa kita yang akhirnya menentukan kalau apalagi kita menyusun strategi untuk perusahaan, strategi bisnis, strategi dalam kehidupan kita masing-masing, maupun hingga bagaimana kita memahami konsumen dengan kemampuan analitik dan rasa kita, itu yang belum bisa digantikan. Terima kasih. Ini penutup. Pak Ajitono, silahkan Pak. Ya, malam Pak Hari. Malam. Iya Pak, jadi saya setuju Pak, bahwa saya juga memakai juga AI, tetapi saya seperti yang perkataan Pak Hari, saya membandingkan Pak. Jadi saya tidak hanya melihat satu, saya membandingkan. Kemudian saya melihat juga, menganalisa juga dari atas hingga bawah Pak. Apakah memiliki kekoherenan, sistematis, dan logis. Sebab saya juga sering menemui Pak, di mana sama seperti yang Bapak katakan ngawur Pak. Makanya kembali lagi kepada diri kita, untuk bisa kita menjadi kontrol, kita bisa menyeleksi mana yang baik dan benar. Dan kita menyadari Pak, saya sama seperti Pak Tanadi Santoso, di mana Pak Tanadi di Open Lecture dia berkata bahwa kita nggak bisa menghalangi penggunaan dari AI. Itu sebuah kemajuan Pak. Pasti semua orang pada akhirnya akan memakai AI. Tapi bagaimana kita bisa memakai AI dengan baik dan benar. Jangan sampai kita semua mengerjakan dengan AI, kemudian kita nggak dapat manfaat apa-apa dari kuliah Pak. Contoh mungkin dapat bagus-bagus esai, tapi nanti pada saat ditanya oleh rekan, loh, kamu dapat bagus brand management. Apa yang kamu ketahui tentang brand management? Nggak tahu apa-apa, Pak. Bingung dia, apa ini, begitu, Pak. Itu ketahuan dari situ. Jadi kalau kita ingin tahu seseorang ini, dia memahami atau tidak materi mata kuliah, menurut saya setelah dia lulus, kita lihat nilainya di IPK-nya ya Pak ya, untuk setiap nilai matkul, kita tanya, dia nggak mengerti, wah ini pasti pakai AI Pak. Makanya ada meme Pak yang berkata, kalau dia dapat bagus, maka AI yang harusnya dilibatkan sebagai wisudawan dengan cum laude, Pak. Bukan mahasiswanya. Begitu, Pak. Itu yang dikhawatirkan oleh para praktisi akademisi, Pak. Jadi menurut saya kita perlu menjembatani, Pak. AI sama seperti Pak Tanadi tidak bisa dihindari, Pak. Kita pakai tetapi dengan bijak, baik, dan benar. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jitono melengkapi closing kita hari ini. Kita ada di masa generatif AI, di mana AI-nya perlu diajari oleh manusia. Nanti kita akan sampai di masa ada yang namanya adaptive AI. Adaptive AI adalah real time, dia belajar dan mengajari diri sendiri. Nanti ada lagi namanya autonomous AI. Nah, autonomous AI ini di fase berikutnya yang kita nggak tahu akan datang 2031, 2032 atau setelahnya.
Ini yang agak berbahaya. Ini ditakutkan sama Elon Musk. Karena di masa autonomous AI nanti, AI ini benar-benar punya egosentris. Ya, dia bisa mengkomen diri sendiri, dia bisa menciptakan AI baru, dan sebenarnya dia sudah praktis tidak terlalu membutuhkan bantuan manusia. Ini yang agak bahaya. Tapi kita agak ngeri memikirkan ke sana. Paling nggak kita nikmati aja masa sekarang, gitu ya. Jangan lupa menggunakan AI dengan bijak. Jadilah superhuman, jangan takut tergantikan AI, tapi jadilah superpower, ya superhuman dengan adanya AI. Jadilah partner diskusi, partner berpikir, bahkan Anda bisa belajar bahasa Rusia sambil nyetir menggunakan ChatGPT voice comment. Ya nanti dia akan merespon ya apa yang ingin Anda pelajari dan bagaimana cara belajarnya. Begitu. Oh Pak Ajitono ada tambahan? Iya Pak, jadi pernah mengutip perkataan dari CEO Nvidia Pak, Jensen Huang, di mana Ya. Pak Hari sendiri juga pernah bilang, yang menggantikan manusia itu bukanlah AI Pak, tetapi orang yang bisa menggunakan AI. Setuju. Jadi kalau kita tidak mau ketinggalan, kita juga harus bisa memakai AI Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Setuju. Setuju teman-teman ya, itu diingatkan Pak Jitono dan saya juga mengingatkan demikian. Jadilah superhuman karena AI. Terima kasih. Silakan Bu Satya. Kita foto-foto Bu Satya. Terima kasih banyak Pak Hari dan teman-teman semua. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:04, kita foto terlebih dahulu ya teman-teman ya sebelum saya tutup. Silahkan untuk teman-teman yang bisa on cam terlebih dahulu. Oke. Oke. Saya dokumentasikan bentar ya teman-teman ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sudah teman-teman. Baik, oh ya, saya menyimpulkan sedikit ya terkait dengan rencana kita minggu depan. Jadi untuk minggu depan kita ada 2 kemungkinan teman-teman. Yang pertama, kelas tetap masuk. Nah, untuk kelas tetap masuk bagi teman-teman yang sudah melis, tadi ada 5 teman-teman yang sudah ngelis untuk presentasi tapi waktunya nggak cukup. Nah, nanti minggu depan kita menyediakan waktu ya Pak Hari ya untuk teman-teman yang sudah ngelis tadi. Begitu. Jadi tenang aja teman-teman yang sudah ngelis tapi belum ada kesempatan untuk presentasi begitu. Insya Allah kalau minggu depan memang ada kelas nanti kita berikan waktu gitu. Nah, tapi nanti kalau memang kelasnya itu ditiadakan karena memang agak jauh ya nyelentangnya dari UAS. Nah, ini nanti kita akan memberikan link khusus untuk PPT yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Seperti itu nanti bisa dibuat untuk tugas tambahan. Begitu. Halo Pak Ajitono, apakah ada pertanyaan? Ya Pak, mungkin untuk mewakili dari teman-teman, nanti kalau seandainya Pak Hari memberikan UAS, tolong waktunya jangan mepet-mepet Pak. Sebab ya takutnya berapa jam kemudian dikumpulkan mungkin bisa 1 hari begitu Pak, agar kami juga bisa memiliki waktu. Aman Pak, aman Pak. Bisa aja Pak, terima kasih Pak. Ya, waktu itu kayaknya ada miskom Pak ya, semester lalu Pak ya, sehingga mepet. Harusnya nggak begitu. Iya Tapi Pak, jadi mengeluh Pak, ada deadline juga pekerjaan begitu Pak. Waduh, ini bingung mana ini. Ada yang komentar-komentar begitu Pak. Ya, iya Pak. Kalau nggak salah Pak, waktu aja, itu Pak. memang ada miskomunikasi dengan moderator, koordinator. Iya. Cuman saya nggak menyalahkan koordinator juga ya, namanya mungkin ada banyak yang di-handle. Tapi ya sudahlah, itu evaluasi dari kami Pak. Terima kasih diingatkan. Itu saja Pak Hari, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti saya sama Pak Hari juga saling mengingatkan ya Pak ya terkait dengan nanti pemberian soal UAS. Nanti insya Allah kita tidak akan telat seperti itu teman-teman. Nah oke, mungkin dari teman-teman sebelum saya tutup ada pertanyaan? Oke, sepertinya sudah aman ya teman-teman ya. Baik, kalau begitu saya tutup untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang sudah kita sharingkan bersama-sama bisa bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Selamat istirahat. Sampai jumpa kembali di lain Terima waktu. kasih Bu Satya, Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Bu Satya. Terima kasih Bu Satya. Sehat semua.